Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman dan hamba Allah yang kami muliakan, banyak orang merasa takut mendengar kedatangan atau tibanya hari kiamat. Takut menimpa akan dirinya jika kiamat itu disegerakan oleh Allah kepadanya. Sebenarnya bukan kiamat itu yang kita takutkan, karena itu memang sudah sunatullahnya. Tapi yang kita takutkan sebenarnya bahwa ada yang bernilai besar yang sama kita itu hancur atau binasa atau tidak tersisa sedikit pun kepada kita. Yang kita takutkan hancur itu dan binasa dan tidak tersisa itulah iman kita. Karena di era semua canggih ini, di zaman now, zaman sekarang ini, itu serangan terhadap iman kita itu bertubi-tubi. Kalau di kiamat syariat, serangan meteor, batu-batu angkasa, batu langit itu menghantam bumi ini, sehingga penduduk bumi banyak yang tewas, banyak yang mati akibat jatuhnya benda-benda langit yang disebut dengan meteor tersebut. Tapi kiamatnya iman kita ini, banyak orang yang tidak takut, banyak orang yang tidak memperhatikannya, bahwa iman kita ini bisa hancur setiap hari. Ada iman itu hancur oleh sifat-sifat kita, seperti kita takabur. Nah, takabur itu kita sedang mengkiamatkan, sedang menghancur leburkan iman kita. Termasuk juga sifat iri kita, itu sama dengan batu-batu meteor yang berjatuhan di dinding iman kita. Kadang kita suka melakukan politik jahat kita merusak orang lain dengan kejahatan politik kita yang kita mainkan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu kita sedang membombardir, kita sedang membumi hanguskan iman kita itu. Nah, kiamat yang mengiringi itu apabila kita mati nanti. Dan apabila kita tewas atau dicabut ruh kita oleh Allah, kita tidak lagi membawa iman. Nah, mati tidak membawa iman karena iman kita sudah kiamat. Inilah sebenarnya yang menakutkan. Kiamat iman itulah yang sebenarnya menakutkan. Kalau kiamat alam besar ini
alam semesta ini hancur lebur iya, tapi iman kita tidak hancur. Ada harapan kita bahagia selama-lamanya karena kita dimasukkan ke surganya Allah. Tapi kalau dunia ini tidak kiamat, belum datang hari kiamat, tapi iman kita sudah duluan kiamat, dan kita tewas, kita dalam iman ketiadaan iman, kita tewas dalam ketiadaan iman, kita tewas meninggal dalam keadaan iman kita sudah kiamat atau hancur, maka selamanya kita tidak akan selamat. Bahwa selamat yang sesungguhnya itu adalah setelah kita sampai di surga. Ternyata syarat mutlaknya untuk sampai ke surga itu dengan membawa iman. Saking pentingnya iman itu dipelihara, karena walaupun sebesar zarah penting. Saking bernilai dan berharganya iman kita, walaupun iman kita hanya tinggal sebesar zarah, lalu kita meninggal dunia dan membawa iman sebesar zarah itu dalam redaksi hadisnya kita tidak kekal dalam neraka, akan keluar dari api neraka. Barang siapa ada imannya, walaupun imannya hanya sebesar zarah. Nah, begitulah pentingnya kita menjaga, mempertahankan iman kita supaya jangan hancur lebur dia. Karena ada orang hancur imannya gara-gara harta, ada hancur imannya gara-gara wanita, ada hancur imannya gara-gara jabatan, ada hancur ya imannya gara merebut kekuasaan atau dunia semata. Oleh karena itu, perbaharulah iman kita. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharu iman kita dengan banyak memperkuatkan amal ibadah, meningkatkan zikir kepada Allah, dan meningkatkan pengetahuan ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah. Karena cobaan saat ini untuk membumi hanguskan iman kita itu sangat dahsyat dan sangat banyak sekali, sehingga ada pepatah orang tua dulu, terbuka mata ini berdosa. Kalau kita tidak memasang esa, tidak memandang keesaan Allah, tidak memandang keafalnya Allah, tidak memandang ke asma'nya Allah atau ke sifatnya Allah, maka semuanya itu akan menjadi dosa, karena kita memandang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan akhir kalam kita dapat menyebut kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang dapat membuka pintu surga. Anak kunci surganya adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga ini dikatakan Rasulullah, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.